Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi seperti biasa rekan trader bersama saya Moritz, bersama Amarket di hari Senin. I love Monday. Hari Senin hari yang penuh dengan semangat. Biasanya hari Senin ini semangat terus karena hari yang penuh dengan kesibukan. Oleh karena itu rekan trader, kembali lagi kami dari Amarket memberikan sedikit analisa buat rekan trader supaya setidaknya rekan trader punya sedikit tambahan informasi sebelum rekan trader melakukan analisa nanti. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa memasuki hari Senin, kita akan mencoba melihat lagi apa yang akan terjadi pada pasar selama 1 minggu ke depan. Sebelum nanti tema harian seperti biasa, dan kita akan mencoba untuk memprediksikan apa yang terjadi pada hari ini. Rekan trader, untuk pergerakan pasar selama 1 minggu ke depan dari indeks dolar Amerika, kita bisa lihat dengan jelas bahwa kami tetap memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika mengalami sedikit penguatan dan prediksi kami bisa menembus level 98.661 walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa jatuh juga di level 96.78. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, Euro USD sepertinya tendensi bearish masih terus menghantui. Minimal dia bisa menyentuh level 1.16245 dan kalau memang masih terus lagi akan menyentuh level 1.15810. Walaupun tendensi penguatan pun juga masih tetap ada karena dalam minggu ini kalender ekonomi akan selalu ada dan puncaknya itu bukan puncak sih, tapi akan ada data inflasi dan indeks harga produsen yang akan dikeluarkan pada hari Selasa dan hari Rabu nanti. Untuk pound sterling, kecenderungan bearish masih tetap besar. Analisa kami kemungkinan dia bisa sampai di 1.34206 dengan level terendah itu di 1.33772. Sedangkan untuk gold rekan trader, gold seperti biasa tendensi bullish masih tetap ada. Tidak tertutup kemungkinan dia akan naik hingga menembus level 3400. Dinamika yang terjadi di pasar, masalah tarif antara Meksiko dan Uni Eropa membuat gold kembali lagi bersinar kan trader. Minggu lalu keluar dari zona 3.300, tapi minggu ini kemungkinan besar dia akan mencoba naik sampai ke 3.400. Dan untuk USD Jepang ya tendensi yang coba kita lihat bahwa USD Jepang ini akan mencoba naik. Minimal dia akan mencoba untuk kembali lagi menembus level 148.338. Memang sangat tinggi rekan trader, tapi segala kemungkinan akan selalu tetap ada walaupun peluang pelemahan pun juga besar hingga menembus level 145.219. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah apa prediksi kami selama 1 minggu ke depan, dan prediksi ini sebelumnya telah kami lakukan di analisa mingguan kita dari tanggal 14 sampai tanggal 18 nanti. Oleh karena itu rekan trader, lebih jelasnya bisa dilihat di video analisa mingguan kita yang telah kami keluarkan kemarin. Dan sekarang tema harian. Untuk tema harian yang coba saya bawakan hari ini adalah awas tarif baru Trump mengguncang gold. Nah, ini judul yang sangat luar biasa dan memang judul ini sedang mengalami tendensi dan sedang akan terjadi rekan trader. Kenapa saya angkat judul ini awas tarif baru Trump mengguncang gold? Karena tepat hari Minggu yang lalu tanggal 13, Donald Trump kembali lagi mengeluarkan sebuah statement bahwa dia akan memberikan tarif sebesar 30% buat Meksiko dan Uni Eropa. Ini dia rekan trader, kita tahu bahwa menurut Donald Trump, Uni Eropa ini sudah memberikan ceritanya rugi bandar Amerika Serikat terhadap perdagangan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sehingga defisit yang terjadi atas perdagangan Uni Eropa merupakan defisit yang paling terbesar untuk perdagangan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat dalam hal ini tarif Trump mengeluarkan tarif untuk dia akan
menekan Uni Eropa ini dengan kemungkinan tarif sebesar 30%. Dan tarif ini benar-benar akan dilakukan oleh Donald Trump. Oleh karena itu masih ada waktu hingga tanggal 1 Oktober lagi untuk melakukan lobby-lobby antar fraksi, rekan trader ya, tawar-menawar harga pas tancap gas. Jadi ceritanya defisit perdagangan yang terjadi antara Amerika dengan Eropa inilah yang membuat alasan kenapa Donald Trump membuat suatu kebijakan untuk mencoba melakukan tarif lagi hingga 30%. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader, dan ini juga dilakukan oleh Meksiko, rekan trader. Kalau Meksiko ini masalahnya lain. Kalau Meksiko ini masalahnya defisit perdagangan terbesar itu disebabkan karena Meksiko ini dia lebih banyak menekan, ya, di sini informasi yang saya dapat adalah dia lebih banyak menekan dalam menghentikan, ya, aliran fentanyl ke Amerika Serikat. Aliran fentanyl ini sangat berguna buat masalah militer dan lain-lain, ya, teknikal lain-lain. Oleh karena itu, akibat dari hal ini Amerika Serikat memberikan tekanan dengan menggunakan tarif 30% buat Meksiko. Nah, rekan trader, imbasnya sudah barang tentu, rekan trader, pasti akan ada reaksi. Ya, akan ada reaksi, dan reaksi dari Uni Eropa dan Meksiko adalah akan melakukan tawar-menawar harga pas tancap gas untuk Amerika. Dan kita lihat apakah ini akan terjadi atau malahan dilawan lagi, terutama Meksiko. Kalau Meksiko ini agak sedikit rumit Meksiko ini, ya. Tapi kalau Uni Eropa dia lebih ke tawar-menawar harga, rekan trader. Diplomasi akan terus dilakukan, dan ini sangat berpengaruh terhadap gold, rekan trader. Kita tahu bahwa hari Jumat yang lalu gold mencapai level tertinggi selama 3 minggu dalam sejarah. Tapi hari ini gold itu sudah kembali lagi memperbarui rekor tertinggi tersebut. Hari ini kalau rekan trader lihat, gold itu sudah sampai, ya, kalau hari ini sekarang ini rekan trader lihat bahwa gold itu sudah sampai di level 3.374, dan tendensi bullish masih terus menghantui, rekan trader. Perbaruan rekor tertinggi yang terjadi dari hari Jumat, ketinggian terbaru dalam 3 minggu terakhir hingga hari ini menuju 3.374, sudah barang tentu kita lihat tidak lepas dari kebijakan Trump terhadap dua negara ini, ya, negara Eropa dan Meksiko, sehingga membuat aset-aset pasar mencari aset safe haven. Tujuan utamanya adalah emas. Oleh karena itu, rekan trader, kita akan lihat akibat tarif baru yang dikeluarkan oleh Donald Trump kembali lagi membuat emas naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Jalan menuju 3.400 sangat terbuka lebar. Apakah nanti data inflasi besok dan IHP, indeks harga produsen hari Rabu nanti, menjadi titik awal, titik tolak untuk 3.400 terjadi di tengah kekhawatiran akan tarif? Kita akan lihat bersama-sama, karena peluang emas untuk naik ke posisi yang lebih tinggi sangat-sangat besar. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi, di tengah ketakutan pasar, di tengah semakin meningkatnya tarif Donald Trump yang dikeluarkan oleh Donald Trump, di saat itulah emas punya peluang untuk kembali lagi mencapai rekor tertinggi, minimal mencapai 3.400 yang merupakan tujuan antara sebelum 3.500 yang menjadi nilai tertinggi dalam sejarah nanti. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia bergerak memiliki tendensi bullish, walaupun hati-hati pembalikan arah bisa saja terjadi. Analisa saya bullish ini masih tetap bisa saja terjadi, ya, minimal dia bisa sampai ke 98.267. Tapi sorry rekan trader, tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih tetap terbuka lebar,
dan bisa membuat dia kembali jatuh lagi di posisi 97.793. Nah, ini adalah pola pergerakan yang bisa saja terjadi pada indeks dolar Amerika. Oke rekan trader, selanjutnya kita lihat ini indeks dolar Amerika. Sekarang kita lanjut di Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD? Untuk Euro USD secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa arah pergerakan terjadi pada Euro USD saat ini. Euro USD ini pada prinsipnya kalau rekan trader lihat Euro USD dia sedikit mengalami tendensi bearish ya dari pasar Eropa, pasar Asia menuju pasar Eropa, tapi hati-hati bahwa peluang untuk bisa naik sangat besar. Analisa saya menyatakan bahwa kemungkinan besar dia ini masih bisa naik hingga level tertinggi di 1.7046, tapi peluang untuk melemahnya juga sangat besar. Dia bisa kembali lagi melemah ya hingga menembus level terendah di seputaran 1.16504. Dan untuk pound sterling rekan trader kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini. Secara garis besar rekan trader, pound sterling memiliki pergerakan yang sangat luar biasa, masih terus melanjutkan pelemahan yang terjadi dari minggu yang lalu. Pound sterling ini masih punya kekuatan untuk melemah. Ya, analisa saya dia ini bisa melemah minimal kembali lagi ke level terendah itu di seputaran 1.34327, tapi peluang untuk naik juga sangat besar. Analisa saya dia ini bisa naik hingga kembali menembus level tertinggi di posisi 1.35111. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Sedangkan untuk gold rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Untuk gold secara garis besar rekan trader bisa lihat di sini bahwa gold pada hari ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa, kembali lagi menembus level tertinggi dalam 3 minggu ya di posisi 3.374.30 ya. Dan saya memprediksikan bahwa peluang naik masih sangat besar. Analisa saya tidak terlalu kemungkinan dia ini bisa naik sampai level tertinggi ya di posisi 3.388 ya. Untuk sampai 3.400 kayaknya masih sulit, tapi harap diperhatikan bahwa untuk jatuh lagi ke peluang yang ke daerah terendah masih sangat besar. Dia bisa jatuh lagi ke posisi 3.354.27. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat arah pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. USD Yen Jepang pada hari ini bergerak sangat luar biasa ya, tendensi bullish masih ada seiring dengan penguatan terjadi pada indeks dolar Amerika. Analisa saya dia masih bisa naik. Minimal dia akan bisa mencoba sampai level 147.861, tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih terus menghantui dan bisa membuat dia ini jatuh di level 146.965. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Nah, rekan trader, sedangkan untuk kalender ekonomi, tadi kita udah sampai teknikal. Untuk kalender ekonomi, harap rekan trader lihat secara seksama bahwa kalender ekonomi hari ini pada prinsipnya untuk kalender ekonomi hari ini tidak terlalu ada rekan trader yang kalender besar, karena nanti semua itu akan terfokus pada hari Selasa dan hari Rabu serta hari Kamis. Data inflasi, data indeks harga produsen, inflasi swasta, dan klaim pengangguran awal hari Kamis itu banyak. Tapi secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, selalu masih akan ada berita-berita kecil yang bisa dilihat, terutama statement-statement yang dilakukan oleh para pejabat Fed. Dan rekan trader, sebelum kita mengakhiri acara ini, rekan trader jangan lupa baca juga tulisan dari Amarket di investing.com dengan judul XAUUSD bergerak naik respon terhadap sentimen tarif. Ya, ini sekarang sementara tulisan saya ini ya sedang ada ya di investing, jadi harap rekan trader baca rekan trader, dan juga tulisan kami di FX Trade. Silakan rekan trader baca juga di sana. Pada prinsipnya tulisan ini kami bahas seputar tentang gold. Dan rekan trader jangan lupa
bergabunglah bersama Amarket. Ini adalah website resmi kami, amarket.id. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader. Oleh karena itu bergabunglah bersama kami. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Agar rekan trader terus analisa dan terus analisa. Karena kekuatan kita, keberhasilan kita terletak di analisa yang kita lakukan. Salam profit Indonesia.